Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hingga kita boleh ada sampai pagi hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin yang di belakang boleh maju ke depan lagi. Dari Aldin, David. Ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya. Welcome home. Selamat datang, kami ngundang kembali minggu depan. Kita boleh bersama-sama. Mungkin boleh maju-maju ke depan. Kursi ini nggak ada nama semua ya. Jadi belum ada nama semua. Yang didudukin Pak Kasmuri besok bisa berubah menjadi Pak Eman yang duduk di situ ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini kami melihat bahwa perbuatan tangan-Mu yang ajaib itu terus menuntun kehidupan kami Bapa. Pakai terus kehidupan kami, tuntun terus kehidupan kami, arahkan kami terus menerus ya Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau mengurapi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu ya Bapa. Ibadah ini milik-Mu. Dari awal pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku, oh, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, haleluya. Segalanya bagiku,
bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, Jesus. Anugerahmu mempesona. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, thank you Jesus. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, haleluya, Jesus. Anugerahmu, amin. Semua karena anugerahmu.
sembah Tuhan kita. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Yes. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Betapa kami bersyukur. Ajar kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi musim kami tetap bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kondisi kiri kanan kita. Orang lain mungkin tidak menyembah Tuhan, tapi kita tetap menyembah Tuhan. Tengah kami, Engkau hadir membalut setiap luka hati kami Tuhan Yesus. Tuhan sedang menjamah saya dan saudara pagi hari ini.
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amen. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan. Kami merasakan Engkau hadir Tuhan di hati kami. Tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Boleh lebih keras lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. 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 Yang merasakan kemenangan pagi hari ini boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes, kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Kasih senyum yang terbaik kanan kirinya, katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan pagi hari ini. Semuanya tersenyum. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
dulu kanan kirinya. Katakan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan baik pun perpuluhan ataupun mungkin persembahan khusus untuk pembangunan gereja kita, ya puji Tuhan, saya mau bukan kesaksian. Tadi pagi saya diberkati dengan ada satu khotbah, saya lupa nama gembalanya. Dia bilang, dia kasih perumpamaan dua, satu itu Danau Galilea, satu itu Laut Mati. Gitu. Danau Galilea dengan Laut Mati itu mereka semua terima aliran semua dari Sungai Yordan. Nah, kenapa di Danau Galilea itu banyak sekali kehidupan, tapi di Laut Mati tidak ada kehidupan sama sekali. Mungkin Danau Galilea waktu dia dikasih sumber, dia mengalirkan itu ke sungai-sungai kecil lainnya. Sedangkan Laut Mati, apa yang dia terima itu dia tampung sehingga semuanya itu mungkin membusuk bahkan menjadi asin di situ. Jadi saya diberkati tadi pagi. Di Tuhan mungkin bukan kebetulan. Hari ini kebetulan saya disuruh doa untuk persembahan gitu. Jadi ya mungkin itu aja. Mungkin Bapak Ibu semua mungkin bagi yang belum dapat amplop persembahan mungkin bisa angkat tangan, nanti ada Aser yang bagikan amplop, atau kalau yang mau kasih transfer juga di belakang kursi kita sudah ada barcode. Oke, kalau sudah semua kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa buat hari yang indah, buat hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih buat napas hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat berkat kesehatan ini ya Bapa. Terima kasih berkat usaha yang Kau nyatakan kepada kami, yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Secara khusus Bapa, kami membawa doa buat persembahan, baik perpuluhan, bahkan persembahan khusus untuk pembangunan Rock Hill ya Bapa. Kami percaya pada saat kami memberi dengan hati yang ikhlas, berkat Engkau akan tercurah 10, 50 bahkan berkali lipat ya Bapa. Kami percaya setiap yang kami berikan ini Bapa bisa menjadi persediaan makanan rumah Engkau ya Bapa. Bapa, apapun keadaan kami pada saat ini ya Bapa, kami semua taruh dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk gembala kami yang ada, baik usahanya Bapa, biar Engkau selalu melindungi, memberkati selalu ya Bapa. Tutup bungkus keluarga gembala kami di tempat ini ya Bapa. Baik setiap kami jemaat ya Bapa yang ada di tempat ini, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh iya, kotak persembahan ada di belakang. Saya lupa kasih tahu tadi. Oke, waktu saya kembalikan pimpin pujian.
Beloved, kita mau ajak kalian semua buat nongkrong bareng di IC Komsel setiap Kamis jam 7 malam. Teman-teman datang saja apa adanya ya, karena kami senang banget kalian bisa bergabung bersama kami. Ini tempat di mana kita bisa bro bareng, kenal Tuhan lebih dalam, dan dapetin komunitas yang support kita. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Nah, ini nih sosial media kita. Teman-teman jangan lupa follow dan share ya sosial media kita, biar makin banyak anak muda yang bisa kenal Tuhan dan dapetin komunitas yang sehat. Setiap kali ada event atau konten baru, like dan share dong, biar makin banyak yang diberkati. Yuk kita bikin Yesus terkenal lewat hidup kita. Nah, teman-teman mau melayani? Let's go! IC Komsel Youth lagi open recruitment nih buat tim pelayanan. Kalau kamu punya passion di musik bagian worship dan band, multimedia di bagian video, editing dan desain, atau sosial media di bagian content creator, admin, dan strategi digital, boleh dong. Tapi ada syaratnya, teman-teman harus siap bertumbuh, ikut pemuritan, aktif di IC Komsel dan ibadah, dan tentunya teman-teman mau berproses dong. Kalau kalian excited buat melayani Tuhan, langsung DM atau hubungi Kapia ya. Come on guys, be a part of something bigger. Let's serve together and make an impact. So, Shalom seluruh keluarga kerajaan Allah. The kingdom of God is the kingdom of love. Dan baptisan kuasa yang dijanjikan Tuhan adalah the baptism of love. Karena itu tema kita adalah forgiving offenses, yaitu mengampuni, yaitu ketersinggungan ataupun pelanggaran atau apapun. Dan kita tahu lebih mudah mengampuni orang yang jauh, apalagi orang yang tidak kenal terlalu mudah. Tapi orang yang dekat tidak mudah. Kita tahu bagaimana pertengkaran pertama terjadi di Taman Eden. Ada garden of pleasantness, pleasure. Dan mendadak saudara menjadi baku hantam. Dan saat itu the blaming game dimulai dari nenek moyang kita Adam. Apakah engkau makan buah yang kularang kau memakannya? Tuhan bertanya, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia salahkan dua orang. Istrinya yang belum dia kasih nama, waktu itu namanya cuma Isya, perempuan. Belum diberi nama Hawa, yang artinya life giver. Dan dia salahkan Tuhan yang memberi. Dia ini excess baggage buat aku. Dialah yang memberikan lalu ku makan. Lalu yang kedua yang kasihan adalah ular. Dia yang menipu aku. Tapi ular satu-satunya yang gentleman yang tidak nyalakan siapapun. Dan apa yang terjadi adalah saudaraku, dari blaming game, Kejadian pasal 4. Karena itu saya tahu bahwa son of Adam tidak ada yang baik. Kain dan Habel. Dan kita tahu bagaimana Kain itu marah kepada adiknya karena persembahannya diterima. Persembahannya tidak, karena persembahannya tanpa darah. Without blood there's no remission of sin. Tanpa darah tidak ada pengampunan atau pengurangan dosa, tidak ada. Tetapi dia begitu angkuh dan dia tidak mau tanya. Dia memberikan hasil dari bumi. Padahal bumi sudah terkutuk. Bukan Adam dan keturunan dikutuk, tapi bumi. Sehingga tidak lagi mengeluarkan produksi yang baik. Kita tahu bahwa kita bisa memberkati bumi yang di sini dan bumi yang ini. Dan juga bumi keluarga kita. Dan saat itu Tuhan menegur dia, "Hei Kain, kenapa wajahmu muram? Tidak, karena wajahmu akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa terlalu yaitu ada di ambang pintu. But you must have kuasa, kamu harus rule, menguasai, sebab kamu adalah diciptakan gambar rupa Allah. Tapi daripada dendam jadi pembunuh, dia membunuh adiknya. Bagaimana dengan Habel? Habel juga tidak lebih baik, saudara. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 tercatat di sini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru,
Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, bahkan lebih baik, better daripada Habel. Saudaraku, darah itu bisa berbicara. Saya sebagai orang yang melayani Tuhan seringkali ada haunted house. Salah satunya ada di rumah di Surabaya. Itu dulu tempatnya Kempetai, saudara. Dan itu terjadi kekejaman di sana. Darah di Habel menuntut balas. Tapi Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Dia bahkan membela. Dia berdoa buat pemberontak. Yesaya 53 ayat 22. Saudara yang kasih Tuhan, kita meniru Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus. Dia tidak berkata pada waktu cuma disalib, itu yang tercatat. Tetapi sejak dianiaya dan mulai dia dibully sejak dia kecil, dikatakan anak haram, dihina, dia selalu mengucapkan itu Bapa. Dia tahu dia berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Kalau kita sebagai warga negara kerajaan, orang akan melihat kita sebagai warga negara dari the kingdom of love. Ketika ada love, grace, and mercy dalam kehidupan kita. Sampai di kayu salib, dia masih berteriak. Dan saat itu saudaraku, yang memimpin penyaliban mendengar itu semua. Dia berdoa buat mereka yang menghina, meludahi dia. Dan kemudian dia meletakkan topi ataupun helmet daripada JSP Komandan. Dan dia berkata, sesungguhnya dia ini anak Allah. Kiranya ketika orang melihat kita mengampuni orang yang menghina kita, orang tahu, we are truly the sons of God. God bless you. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Thank you, Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Yesus. Karena salibmu kami hidup. Karena kasih karuniamu. Bukan karena kekuatan kami. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Tidak ada dari kita, saudaraku, yang bisa hidup oleh karena kekuatan kita. Biarlah saya dari mimbar ini mengingatkan kembali di pagi hari ini untuk kehidupan kita semua. Bahwa kita hanya hidup oleh karena kasih karunia Allah. Kita hanya hidup oleh karena Tuhan yang beserta dengan kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri, saudaraku. Bahkan kekhawatiran kita tidak bisa menambahkan sehasta saja pada kehidupan kita. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Apa yang membuat kita berpikir bahwa dengan kemampuan kita, dengan kehebatan saudara, dengan kemampuan dan juga pengetahuan kita dapat hidup dengan baik. Semuanya hanya karena Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami salah dan kami keliru Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami sombong. Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi buku yang terbuka. Biarlah kehidupan kami boleh dilihat oleh orang-orang di luar sana dan boleh menjadi saksi Tuhan. Saksi daripada kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kiranya firman yang akan ditaburkan pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Kau berbicara kepada hati kami semua secara spesifik, secara unik. Seperti Engkau sedang berbicara kepada keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa dalam rancangan Tuhan. Katakan, luar biasa dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi, karena kita bisa luar biasa di luar rancangan Tuhan, tapi tidak berlangsung lama.
Ketika kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, bisa saudaraku. Saudara bisa melakukan segala sesuatunya dengan pengetahuan saudara, dengan kekuatan. Tapi hari ini tadi kita diingatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup, amin. Dan hari ini saudaraku, saya sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengundang saudara saya, Bapak Eman, untuk bisa memberikan kesaksian, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya undang Bapak Eman untuk memberikan kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gembala sama Ibu Gembala udah memberikan waktu kesaksian buat saya pribadi yang mengalami kesaksian Tuhan yang luar biasa. Jujur di tahun 2024 pekerjaan saya adalah Maxim, penuh dengan kekhawatiran tentang berkat. Khawatir sekali untuk buat kedepannya bagaimana saya mencari berkat untuk hari-hari, untuk anak dan istri. Ya puji Tuhan kadang dapat sampai 200, 300. Kadang nggak dapat sama sekali, kadang dapat 100.000. Tapi di situ, nggak bisa. Istri saya mengingatkan nggak bisa begini terus karena nggak cukup. Kekhawatiran saya itu ya sampai sekarang terus menerus dan pada akhirnya saya mencari terobosan. Padahal Pak Gembala pernah berkata tidak ada jalan terobosan mencari berkat. Saya mencari jalan yang salah. Kekhawatiran itu menjadi kecemasan karena saya melangkah terlalu jauh sampai lupa lagi kembali yang namanya tentang rasa syukur. Secara pribadi saya ngambil jalan yang salah, mencari terobosan untuk mencukupi istri dan anak. Ternyata akhirnya saya jatuh ke lubang yang sama dan jadi luar biasa sih buat saya. Saya nggak ada nyesel untuk melakukan hal itu. Tapi saya menjadi pengalaman saya untuk saya tidak mau melakukan hal yang itu lagi. Dan saat di tahun 2024 di bulan 10 saya merasakan kekhawatiran lagi. Sampai saat ini mungkin udah nggak khawatir, cuma saya akan menceritakan di tahun 2024 saya masih Maxim. Pada saat itu di bulan 10 saya khawatir bahwa di hari Jumat saya masih ingat. Pada pukul 1 saya ada janji saya akan membayar uang sama teman saya dan ada abang saya juga. Selama 6 hari saya butuh uang 5 juta. Sedangkan penghasilan Maxim hanya 200, kadang 300, kadang 100.000, kadang nggak dapat sama sekali. Saya bingung dan bukan hanya dalam jangka 6 hari. Tapi dalam prosesnya itu hari ini saya harus dapat uang 400 dan di lusa saya harus dapat 800, di lusa kemudian harus dapat 2 juta. Itu buat saya mustahil, benar-benar mustahil. Dan saya di situ posisinya saat itu saya sendiri di belakang di dapur saya merenung. Dan saya khawatir dan udah aku bilang lagi menjadi kecemasan. Dan nggak bisa mikir sama sekali. Nggak ada lagi aku berjalan lagi, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya cuma bisa tiduran, saya selalu begini. Dan dalam hati saya nggak bisa berpikir saya ngomong. Saya nggak sanggup lagi Tuhan, udah nggak kuat. Terserah Tuhan mau melakukan apa aja. Tanpa sadar istri saya pergi dari rumah, saya nggak tahu kemana waktu itu. Saya keluar sendirian, saya bawa tongkat parkir. Saya akhirnya pergi ke Jongkang, cuma saya nggak ada fotonya, cuman lenang ini Wil. Saya ketemu Pak Gembala, saya jaga di sini. Puji Tuhan ketemu Pak Gembala, saya jaga di sini. Dan hasilnya luar biasa. Ini adalah orang pertama kali saya yang buka lapangan pekerjaan kalau dibilang di sini. Dan hasilnya puji Tuhan luar biasa. Di hari itu saya bisa melunaskan apa yang saya harus bayar. Bahkan Tuhan ngasih lebih. Bukan saya yang berjalan tapi dorongan Tuhan yang ngasih jalan. Saya nggak ada kekuatan jalan gitu loh. Dan kebetulan ada saudara saya juga Nyong. Kebetulan mau nganter David. Dan kebetulan saya bilang Nyong tolong antarkan saya. Mau kemana? Nggak tahu, anterin aja. Tiba-tiba saya ada punya pikiran ya jaga parkir di sini. Saya ketemu beliau Pak Gembala juga. Dan puji Tuhan hasilnya luar biasa.
Dan bukan hanya kalau dipandang ya mungkin orang bakal memandang temannya Pak Raden ini ya, Pak Ogah. Memandang penghasilannya biasa saja. Tapi buat saya luar biasa. Bisa jalankan keluarga saya. Dan sempat saya di sini merasa khawatir lagi. Khawatirnya karena adalah masuk ormas waktu itu. Saya takut digantikan pada saat itu. Puji Tuhan dibantu juga Pak Gembala didoakan. Dan hal yang luar biasa di dalam doa itu adalah bukan saya yang disingkirkan, melainkan anggota yang baru disingkirkan. Saya yang jadi utamanya untuk mengatur. Jadi puji Tuhan awal penghasilan saya sendiri, puji Tuhan luar biasa. Dan penghasilan saya di bulan 10 sampai bulan 11 sampai bulan 12, boleh Will tampilin Will? Yang tadi, slide tadi. Ini hasil saya yang berempat. Saya kerja berempat totalnya 7.630.000. Ini berempat, beda sama yang sendiri pertama kali saya. Ini berempat hasilnya 7.630.000. Ini beda hasil sama uang hari, setiap hari saya ngasih istri saya 50.000. Setiap hari saya selalu ngasih uang dapur 50.000. Karena ini gak ditulis. Kalau dihitung mungkin 9 jutaan. Pertanyaannya, boleh bisa tanya sama istri saya, cukup apa atau kurang? Jawabannya kurang. Benar. Boleh tanya sama istri saya, jawabannya kurang. Padahal maksim hanya 200, kadang 100, kadang gak dapet. Tapi dengan penghasilan segini dibilangnya kurang. Karena apa? Syukurnya sudah tidak ada, rasa bersyukurnya itu sudah tidak ada. Lupa karena penghasilan dengan hasil yang pertama dengan jadi berempat. Jadi lupa rasa syukur itu. Akhirnya Tuhan selesaikan. Terus bingung lagi ke depan. Kayak gimana lagi? Puji Tuhan saya jaga lagi di tempat dekat rumah, lebih dekat. Di Lolopo Jembutan. Yang hasilnya hanya sekitaran dapat mungkin sampai jam 1 bisa dapat 300 atau 200 kurang lebih. Sampai jam 1 malam. Tapi kita gantian. Di situ saya belajar. Ini bukan ada hasil saya aja, ada hak Tuhan di sini. Saya lupa di sini. Saya nggak ingat sama sekali. Setelah saya dapat dengan penghasilan 200, 100 ribu, 150, bahkan sampai jam 1 malam kalau saya ingat baru bisa mencapai 300-an. Baru di situ saya sadar. Saya bisa berbagi dan mengobati rasa hati. Di hari Minggu, saya sempat minggu lalu saya berbagi dengan minim ya ST aja, hanya ST. Saya ngomong sama istri saya, yang kalau misalkan target 200 ribu, boleh nggak hari Minggu aku minta uang 70 ribu. Buat apa? Kita kan perlu. Kita juga perlu. Kata dia, buat berbagi ya, aku bilang. Kan lumayan 20 es gelas kita berbagi. Kan itu kan 10 ribunya buat persembahan gereja, aku bilang. Aku bilang memang begitu. Setelah ya udah, akhirnya saya nggak minta sama istri, tapi saya selalu ada pas di hari Minggu, malam minggunya saya dapat orderan Maxim juga offline-an karena selalu biasa sama saya dan dapat parkiran juga dan lebih dari 200 bahkan sampai hampir 300 ada sisanya saya bisa buat berbagi, saya nggak ngasih istri saya diam-diam saya kayak berbagi. Tapi saya ngomong sama istri saya. Saya ngomong sama istri saya. Dan yang membuat saya berbagi adalah saya senang. Senang setelah berbagi. Kayaknya hati saya daripada saya habiskan uang yang gak jelas begitu asal usulnya. Lebih baik Tuhan udah ngasih berkat yang dari itu. Saya bisa ngasih berbagi kepada orang-orang yang lain. Mungkin orang itu tidak butuh. Tapi hati saya senang. Suatu saat orang itu pasti membalikannya lagi. Dan yang terakhir kesaksian saya, boleh Will? Ini adalah CV lamaran saya kerja di perusahaan tambang. Dan ini belum selesai sih. Cuman lamarannya udah dikasihkan, belum ada panggilan. Dan saya yakin kalau ke depannya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena apa? Mustahil karena data pribadi saya adalah pendidikan saya terakhir adalah SD. Untuk bekerja di tambang perusahaan walaupun ada orang dalam. Jadi kalau buat saya sih memang saya pernah kerja di PT Harko Mangga 2 Square. Luar biasa di situ masuk perusahaan ada orang dalam juga. Tapi saya kepengennya Tuhan Yesus yang turut campur bekerja dalam lamaran saya ini. Makanya ini mungkin di kedepannya saya akan bakalan
berkesaksian lagi dalam prosesnya lamaran saya ini. Dan kalau Tuhan tidak izinkan saya untuk bekerja di tambang, saya cuma mau bilang, saya yakin, saya percaya Tuhan, kalau rencanamu lebih indah untuk saya dan keluarga saya. Terakhir untuk kesaksian saya dipantun aja ya. Ubur-ubur ikan lele. Kalau Tuhan turut campur, ujung-ujungnya indah le. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara semua diberkati. Amin. Jadi gini, saudara. Saudara, saya jadi semakin yakin bahwa Tuhan itu kalau mau memberkati bisa lewat apapun. Bisa lewat apapun. Saudara jangan pernah khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Karena apa saudaraku? Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan kalau buat saya, kesaksian tadi adalah kesaksian jujur. Dan gak mudah loh untuk mengatakan sesuatu pergumulan ketika pergumulannya belum selesai. Amin. Nah ini loh. Saudara mesti tahu bahwa kita kalau mau bersaksi itu sebelum kita masuk ke dalam badai itu ataupun proses itu, di tengah proses pun kita bisa bersaksi. Nanti kalau sudah menang, kita juga bersaksi. Tapi di situ, di semua proses itu ada Tuhan. Di semua proses itu ada orang-orang yang mensupport kehidupan kita. Ada orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan, saudaraku, untuk apa? Untuk bisa bersama-sama berjalan. Saya ketemu ini berarti waktu itu pertama kali baru awal-awal mau kerja ya. Saudaraku, kebayang gak? Tuhan bisa kasih hikmat untuk membuka lapangan pekerjaan. Sebelumnya tidak ada loh orang jaga parkir di sini. Dan hasilnya tadi menurut dia akhirnya bisa dibagi 4 orang, bisa dibagi 5 orang. Saya jadi ingat ayat yang dalam firman Tuhan itu. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Tuhan gak kasih kekayaan. Tuhan kasih strength. Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih tuntunan. Sehingga apa saudaraku? Saudara bisa menghasilkan sebuah, ya kayak gini lapangan pekerjaan, ada ide-ide yang luar biasa. Saya percaya saudaraku, banyak hal yang bisa dikeluarkan dari umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang akan menjadi berkat bagi Kota Tenggarong. Yang setuju katakan amin. Saya percaya. Teruskan saudara, kreativitas Tuhan yang dalam kehidupan kita. Berjalan dengan iman. Kita harus berjalan dengan iman, amin. Orang benar dikatakan berjalan dengan iman. Berjalan itu adalah sebuah langkah sistematis. Satu kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Lalu kemudian berjalan itu membuat saudara mencapai dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau orang percaya kita berjalan dengan iman saudaraku, kita masuk ke dalam sebuah level di dalam pekerjaan saudara. Dari satu level kepada level berikutnya dalam keluarga saudara, dari satu level kepada level yang berikutnya. Orang percaya bukan dengan kemampuan sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kita masuk kepada level-level yang baru bersama dengan Tuhan melalui iman kita. Amin. Iman itu adalah caranya kita menembus sesuatu yang tidak terbatas. Sebab bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil saudaraku. Saya copot aja kacamatanya karena kacamata saya lagi ketelisut tadi pagi. Jadi saya coba cari-cari di mana kacamatanya. Ini kacamatanya nggak bisa lihat deket. Jadi sekarang ini kacamata hanya bisa lihat jauh saudaraku. Jadi saya nggak bisa lihat saudara, tapi saya bisa lihat catatan di sini. Oke, kita buka dulu Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ini adalah ayat yang jadi ayat jangkar daripada firman Tuhan hari ini. Dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Ayo kita baca sama-sama ini perkataannya. 2, 3. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, saya stop di situ sebentar. Kenapa dia sampai tanya? Sampai 7 kali kah? Oke, karena di dalam tradisi Yahudi, angka 7 itu adalah angka sempurna. Angka 7 adalah angka sempurna. Jadi dalam pikiran dia,
sebagai murid Yesus yang dididik dengan adat istiadat pada saat itu, 7 kali sempurna. Saya nggak tahu budaya saudara. Saya nggak tahu apa yang diajarkan oleh orang tua saudara. Bagaimana caranya memperlakukan orang yang bersalah kepada saudara. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Amin. Petrus belajar dari adat istiadat. Yahudi dia bilang 7 kali. 7 kali sempurna. 7 kali seharusnya cukup menurut adat istiadat. Ayat 22, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, coba next slide. Saya sering tunjukkan satu gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar mobil yang kotor. Mobil yang sudah dipakai mungkin 1 mingguan penuh untuk keliling dan bekerja. Dan akhirnya kena cipratan kanan kiri. Lalu kemudian yang punya mobil ini coba berusaha, aduh mobil saya kotor ya, kalau saya pakai mobil seperti ini pasti saya nggak dianggap orang. Lalu kemudian dia bawa mobil ini saudaraku, dia bawa mobil ini, dia datang ke suatu pencucian mobil yang terbaik di kotanya. Pencucian mobil yang terbaik di kotanya, dia bawa nih mobil yang kotor ini. Ketika sampai di pencucian yang terbaik itu, dia coba taruh mobilnya. Tapi ketika dia sudah taruh mobilnya, dia cuma parkir di depan. Dia cuma parkir di depan, dia nggak serahkan kuncinya. Dia nggak ngomong sama yang petugas pencuci mobil itu, dia nggak kasih kuncinya, dia nggak kasih aksesnya untuk supaya mobil ini dicuci. Saudara bisa tebak nggak hasilnya apa? Hasilnya adalah mobil ini yang datangnya kotor, yang datangnya tidak bersih dan kelihatannya juga tidak elok saudaraku, dia pulang dalam kondisi yang sama. Dia pulang dalam kondisi yang tetap kotor saudara. Kenapa? Karena dia gak mau kasih kuncinya. Dia gak mau kasih akses terhadap kehidupannya. Nah sama juga dengan kehidupan kita saudaraku. Kalau kita datang ke gereja. Kalau kita datang ke gereja, kita datang dengan suatu mode bahwa kita hanya mau menyelesaikan kewajiban di minggu itu. Ataupun yang penting saya sudah datang ke gereja, kira-kira abis ini saya mau ke mall, saya mau makan-makan, saya mau jalan-jalan, bebas, kira-kira seperti itu. Ya kan, menyelesaikan kewajiban, sudah. Saudara gak dapat apa-apa. Kalau saudara datang ke gereja, saudara datang menyembah kepada Allah yang hidup, saudaraku kita harus datang dengan membawa ekspektasi. Kita datang membawa apa nih yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Jadi kalau misalnya ada firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini kepada kita semua saudaraku. Kita harus bilang firman Tuhan ini buat saya. Firman Tuhan ini buat saya. Karena kalau enggak ya kita akhirnya jadi seperti pemilik mobil yang ini saudara. Datang parkir, pulang kotor, pulang tetap terluka. Pulang tetap sakit hati, pulang tetap berkekurangan, pulang tetap khawatir saudaraku. Kebayang gak kalau misalnya kita datang di sini kita bilang engkau Allah yang besar, engkau tahu kebutuhanku. Aku pernah ditolong Tuhan berkali-kali, aku tidak pernah kesulitan, aku tidak pernah berkekurangan sampai gak bisa makan. Tapi pas waktu lagi keluar dari tempat ini saudaraku, pulang ke rumah khawatir lagi. Ribut lagi sama pasangan, gara-gara masalah uang yang barusan dibantu sama Tuhan. Saudara bisa tangkap maksud saya? Kalau kita tidak mau memberikan kunci daripada kehidupan kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Melalui firman Tuhan yang disampaikan daripada mimbar ini saudaraku. Kita cuman parkir di gereja saudaraku. Saudara bisa berada di gereja terbaik di kota saudara. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dari pendeta ataupun hamba Tuhan yang fasih betul untuk menyampaikan kepada saudara. Seorang komunikator yang baik. Sehingga saudara bisa menangkap dengan jelas. Tapi kalau saudara tidak memberikan kunci daripada kehidupan saudara. Untuk firman Tuhan itu masuk dan membasuh. Dan juga membalut luka kehidupan saudara. Saudara gak mungkin akan mendapatkan apa yang disebut sebagai sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Karena berkehidupan yang berkelimpahan itu adalah sebuah kehidupan di mana orang tersebut melakukan firman Tuhan. Kalau kita gak melakukan firman Tuhan saudaraku, kita gak akan sampai ke dalam sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Tadi barusan Pak Eman menyampaikan satu poin
ya yang sangat-sangat krusial. Saya mau sampaikan kepada saudara karena Pak Eman sudah membuka. Saudaraku, memberi bagian Tuhan apa di dalam penghasilan saudara ataupun di dalam apapun yang Tuhan berkati kepada saudara, itu ada bagian Tuhan. Ketika saudara mengembalikan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan, Tuhan akan tidak pernah berhutang dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Ada di Alkitab? Ada. Saudara baca Maleaki. Ujilah aku, Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit bagimu? Saudaraku, saya pernah ada di pihak jemaat. Saya boleh jujur, saya pernah ada di pihak jemaat. Saat ini saya ada berkhotbah di tempat ini. Saya pernah ada di pihak jemaat. Saya pernah mendengar saudaraku di mana di dalam firman Tuhan dikatakan, berilah. Ataupun bukan menyumbang, berilah. Kembalikan hak Tuhan. Tuhan tidak mau berutang, saya dengar sebagai jemaat saudaraku. Dalam hati saya juga berpikir, oh ya? Really? Betul. Iya, saya pernah ada di dalam pihak situ. Saya pernah ada dalam sisi situ saudaraku. Tapi ketika saya berjalan di dalam apa yang firman Tuhan sampaikan kepada saya, saudara, saya bersaksi kepada saudara, berkat yang mengejar kehidupan saudara. Berkat yang mengejar kehidupan saudara. Ya, kita bisa jadi apatis saudaraku, sebab kita semua butuh uang. Kita semua butuh uang. Oleh karena itu saudaraku, kita dari ministry ini akan mengajak saudara untuk bisa kita sama-sama belajar. Kita bertumbuh. Supaya dalam kita memberi ada sesuatu hal yang memang akan kita lakukan di dalam ministry ini untuk menjadi dampak bagi kota ini. Saudaraku, ketika kita datang ke gereja, kita datang beribadah, datanglah dengan ekspektasi. Firman Tuhan ini buat saya. Firman Tuhan ini bukan buat orang lain. Jadi kalau sampai ada firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini tentang mengampuni, saudara matanya udah jelalatan. Orangnya harusnya dia bisa mengampuni, orangnya harusnya jangan sampai ngeselin. Saudara udah mulai lihat, firman itu buat dia tuh. Orang itu nyebelin banget. Bukan buat saya, dia yang harusnya berubah. Saudaraku, itu saya mau bilang bahwa itu adalah bukti bahwa kita belum memberikan kunci daripada kehidupan kita kepada sang pemilik gereja yang mau masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu adalah sebuah bukti saudaraku ketika kita mendengarkan firman Tuhan, contohnya dalam 3 bulan ini sampai bulan Maret saudaraku, kita sedang menyampaikan mengenai mengampuni, kita sedang menyampaikan mengenai memaafkan, tentang restoring relationship ataupun rekonsiliasi daripada hubungan saudaraku. Dan ada orang yang terus menerus, saya ulangi, ada orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan mengenai mengampuni, restoring relationship, rekonsiliasi, itu ada orang yang terus-menerus berargumentasi dengan kebenaran ini. Ada orang yang terus-menerus mengeluarkan alasan. Saya nggak mau menyelesaikan hubungan ini, saya nggak mau memperbaiki hubungan ini. Karena, banyak sekali saudara, karena dia yang duluan salah kepada saya. Dia sih kata-katanya kasar terhadap saya. Dia nggak layak saya ampuni, dia nggak layak saya maafkan. Saudaraku, itu bukti bahwa ada tembok di dalam pikiran kita. Ada tembok di dalam pikiran kita. Coba kasih gambarnya, tembok. Tembok itu lebih gawat daripada tembok di China, saudaraku. Iya, tembok China kejelas tingginya berapa. Tapi tembok di dalam pikiran, saudaraku, itu nggak jelas. Luas sekali sampai kita nggak bisa bergerak. Sampai kita tidak bisa, saudaraku, akhirnya lepas. Dan itu bahkan tembok pikiran kita itu bisa membuat saking tingginya, membuat orang itu nggak bisa keluar bergerak maju. Ataupun bisa membuat hal yang baik tidak bisa masuk. Ataupun membuat hal yang buruk dari dalam kehidupan kita nggak bisa keluar. Saudara kebayangin kalau kita itu jadi orang yang dihalangi oleh tembok di dalam pikiran kita. Ada kebenaran nggak bisa masuk. Itu yang paling parah. Kalau ada kebenaran dari mimbar ini mengenai memaafkan. 77 kali 7 kali. Ada tembok di dalam pikiran kita. Orang itu gak layak saya maafkan. Orang itu terlalu banyak menyakiti kehidupan saya. Bapak gak tahu sih
Betapa orang itu memperlakukan saya dengan rendah. Bapak nggak tahu sih bagaimana saudara-saudara kandung saya itu memperlakukan saya. Bagaimana orang-orang di sekitar saya memperlakukan saya. Bagaimana orang-orang tidak menganggap saya. Bapak nggak tahu sih. Tapi saudaraku, firman Tuhan tidak tergantung situasi saudara, amin. Firman Tuhan tidak tergantung kondisi saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran absolut. Yang ketika saudara lakukan, ada kuasa mengalir melalui kehidupan saudara. Ada damai sejahtera turun di dalam kehidupan saudara. Ada kemerdekaan. Ketika kita mau mengampuni saudaraku. Dan kalau kebenaran tidak bisa masuk, saya mau ingatkan sekali lagi. Saya sudah sering bilang, tapi saya ingatkan terus. Kalau ada kebenaran firman Tuhan tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Di area manapun. Saya mau bilang, area tersebut itu terjadi kegelapan. Dan kegelapan itu adalah area di mana iblis beroperasi di dalam kehidupan kita. Iblis disebut sebagai Prince of Darkness. Iya kan? Kegelapan itu adalah area operasi daripada iblis, saudaraku. Di mana ada area firman Tuhan tidak bisa menerobos dalam kehidupan saudara. Baik itu misalnya area mengenai keuangan saudara. Firman Tuhan gak bisa menerangi area mengenai keuangan saudara. Uang akan selalu jadi area pergumulan kita. Kalau misalnya di dalam area hubungan firman Tuhan tidak bisa menembus di dalam kehidupan saudara, area hubungan akan selalu menjadi area pergumulan saudara. Kalau misalnya sampai ada di dalam keluarga ataupun rumah tangga, dalam suami istri, hubungan suami istri, di mana firman Tuhan tidak bisa menembus di dalam kehidupan di area tersebut, area itu akan jadi area pergumulan saudara. Dan tembok pikiran saudaraku mengenai kebenaran tentang mengampuni, memaafkan itu bisa menjadi semakin tinggi seiring dengan waktu. Ini bisa bertambah tinggi terus seiring dengan waktu. Seiring dengan pengalaman saudara. Saudara disakiti, dia nambah satu tembok lagi. Saudara dicemooh, bertambah satu tembok lagi. Orang itu tidak memperlakukan baik kepada saudara. Tuh kan bener kan saya gak berharga. Tuh kan bener saya ditolak. Tuh kan bener kan saya tidak memiliki sebuah nilai sama sekali. Saya gak dianggap, bener kan. Perlakuan demi perlakuan demi perlakuan. Itu membuat tembok di dalam kehidupan saudara. Yang parahnya adalah firman Tuhan gak bisa masuk. Makanya saya bilang begini. Saya tulis di sini, coba next slide. Kita tidak akan bisa mengampuni dengan benar ketika kita melihat pengampunan itu dengan cara yang salah. You cannot do forgiveness right when you see it wrong. Ketika kita lihat pengampunan itu seperti apa sih? Kita lihat pengampunan itu seperti apa sih gitu loh. Karena saudaraku banyak orang melihat pengampunan oleh karena masa lalu mereka, oleh karena pengalaman mereka. Orang itu melihat pengampunan itu sampai mereka bisa berpikir gini, saudara tangkap baik ya. Mengampuni itu membahayakan buat saya. Saya ulang sekali lagi. Mengampuni itu membahayakan buat saya. Kenapa? Kalau sampai saya mengampuni saya terlihat lemah, Pak. Kalau saya sampai mengampuni, saya terlihat membutuhkan, Pak. Kalau saya mengampuni, saya kelihatannya kayak nggak punya daya tawar seperti itu. Pernah saudara ada melihat kondisi yang seperti itu? Kalau misal saya mengampuni dia, saya jadi terlihat lemah. Saya terlihat membutuhkan. Padahal saudaraku, mengampuni, next slide. Mengampuni itu adalah bukan tanda daripada kelemahan saudara. Justru orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Katakan orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Amsal 19 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Akal budi membuat seorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji, saudaraku, oleh karena memaafkan pelanggaran. Ketika saudara memaafkan pelanggaran, saudara akan dipuji. Saudara, seseorang itu hanya akan dipuji oleh karena kekuatannya. Seorang akan dipuji oleh karena tindakan mulia yang keluar dari dalam kehidupan dia. Ketika saudara memiliki akal budi Tuhan berikan kepada setiap kita. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak dikaruniai akal budi. Common sense, healthy mind. Semua punya amin? Semua punya amin? Dan kalau kita punya akal budi, kita panjang sabar. Coba bilang sama
Sebelah saudara. Panjang sabar dong, panjang sabar. Panjang sabar. Kalau kurang panjang jadi sabar gitu. Iya kan? Panjang sabar. Atau jadikan sabar tuh nama tengah saudara. Herman Sabar Prabowo. Iya kan? Jadiin sabar itu nama tengah saudara. Jadi orang kalau kenal saudara itu adalah orang yang sabar. Nah, kadang-kadang itu tadi, orang sabar terlihat remah, saudaraku. Padahal sebenarnya orang yang sabar, panjang sabar, dan memaafkan pelanggaran is a sign of strength. Itu adalah tanda kekuatan saudara. Kalau saudara salah melihat pengampunan, saudara akan tidak melakukannya dengan benar. Kalau saudara akhirnya tembok pikiran nih, saya berusaha untuk menerobos tembok pikiran di sini. Tembok-tembok pikiran hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat saudara mengampuni, Anda adalah pribadi yang lemah, salah. Kalau saudara lihat nanti saudara mengampuni pasangan saudara, lalu kemudian saudara lihat bahwa nanti gue diinjek-injek lagi. Nanti gue diperlakukan gini lagi. Salah. Sebab saudaraku dikatakan orang itu dipuji oleh karena memaafkan pelanggaran. Semakin banyak saudara memaafkan pelanggaran, bukan semakin lemah saudara. Semakin terpuji kehidupan saudara. Yang ngerti katakan amin. Semakin terpuji saudaraku. Dan Tuhan menghitung hal tersebut di dalam kehidupan saudara. Karena itu adalah apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Forgiving offenses. Pak, keenakan dia dong Pak yang sudah membuat salah. Kok enak Pak, langsung diampuni. Nanti orang yang berbuat salah dia gak belajar. Nah ini juga lagi nih. Pak, kalau saya mengampuni orang yang berbuat salah terus dia tidak belajar. Halo, memangnya saudara gak bisa ajakin ngobrol orang itu? Kan bisa. Saudara bisa bilang, saya gak seneng loh kalau misalnya kamu memperlakukan seperti ini. Saya gak suka loh kalau sampai terjadi seperti itu. Tapi saudara ampuni. Saudara lepaskan pengampunan. Kan sudah berminggu-minggu disampaikan dari mimbar ini bahwa saudara kasih pengampunan itu adalah memberikan hadiah untuk saudara sendiri. Bukan untuk orangnya. Bukan tergantung orangnya tapi untuk diri saudara sendiri. Dengan saudara menyimpan dendam, saudara lagi minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Padahal yang minum racun saudara. Bukan orang lain. Ya kan? Itu definisi kegilaan saudaraku. Melakukan hal yang sama menghasilkan hasil yang berbeda. Saudara minum racun setiap hari, lalu kemudian akhirnya mengharapkan orang lain yang mati. Orang yang saudara gak suka yang mati saudaraku. Dia yang salah, kenapa saya mesti minta maaf duluan? Karena saudara adalah orang yang kuat. Saudara adalah orang yang terpuji. Karena saudara memiliki akal budi. Karena saudara ada Tuhan di dalam kehidupan saudara yang memampukan kehidupan saudara untuk mengampuni. Yang mengerti katakan amin. Masalah dia belajar kek, dia gak belajar kek, urusan dia sama Tuhan. Kalau dia gak belajar, prosesnya begitu terus dalam kehidupan dia. Betul kan? Kalau dia gak belajar begitu terus, nanti prosesnya dalam kehidupan dia. Tapi saudara mau naik kelas atau tinggal kelas? Naik kelas dong, ya kan? Ya saudara mengampuni, saudara naik kelas. Saudara mengampuni, saudara naik kelas. Saudara mengampuni, saudara dipuji. Karena orang yang memaafkan pelanggaran, itu orang yang terpuji. Dan orang yang panjang sabar membuktikan saudara punya akal budi. Saudara punya akal budi dan saudara memiliki sifat yang terpuji. Kolose 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada alasan untuk mengeluhkan orang lain. Coba, ayatnya straightforward banget, ayatnya terlalu terbuka saudaraku. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang dengan yang lain apabila ada alasan untuk mengeluhkan orang lain. Saya stop di sini sebentar. Pernah gak kita punya alasan untuk mengeluhkan orang lain saudaraku? Gak ada yang jujur di sini. Saya ulang sekali lagi. Ada gak orang yang jujur di sini yang bisa bilang, Pak, Bu, saya punya banyak alasan untuk mengeluhkan orang lain. Sering. Bahkan sampai orang makannya kenceng aja itu apa? Kalau lagi makan ngunyahnya kenceng, cak gitu aja kan saudara bisa mengeluh. Ataupun kalau sampai dia tidak melihat saudara dengan baik ataupun ngomong tapi nggak lihat mata saudara, saudara bisa mengeluhkan.
Tapi saudara dikatakan sabarlah kamu terhadap yang lain, ampunilah. Apabila walaupun ada alasan saudara untuk mengeluhkan, saudara bisa mengeluh. Bahkan alasan-alasan yang sepele saudaraku. Tidak worth it untuk marah. Tapi kita tetap menyimpan sebal, kita menyimpan panas hati. Karena semua yang dilakukan oleh orang tersebut. Padahal dikatakan seperti ini. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi sebenarnya yang memampukan kita untuk mengampuni itu bukan diri kita sendiri. Yang memampukan kita mengampuni adalah Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kehidupan saudara dan saya di atas kayu salib. Itu pengampunan yang sempurna saudaraku. Dia mengampuni kehidupan saudara dan saya terus menerus. Kita hanya perlu jadi saluran, katakan saluran. Kita bukan cuma jadi saluran berkat. Tadi kalau yang kesaksian Pak Eman, itu adalah saluran berkat. Dia diberkati, dia menyalurkan. Saya tantang saudara, ketika nanti setiap 1 bulan sekali, ketika saya berkhotbah di tempat ini, saya tantang saudara, ada yang bersaksi. Saya tantang saudara, ada yang bersaksi. Sebab bersaksi itu satu, kita menelanjangi pekerjaan iblis. Oke? Yang kedua, kita memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita menguatkan sesama. Kita menguatkan sesama. Kita harus jadi saluran saudaraku. Bukan cuma jadi saluran berkat, tapi jadi saluran pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, akhirnya kita rekonsiliasi hubungan. Rekonsiliasi hubungan, kita mengampuni, kita rekonsiliasi hubungan. Dan itu adalah fungsinya gereja saudaraku. Gereja ini, Rock Tenggarong, itu harus memberikan 3H. 3H. H yang pertama itu ada ditulis ini. H yang pertama adalah home, harus jadi rumah bagi kita semua. H yang kedua, dari mimbar ini harus menyampaikan hope karena harapan, pengharapan hanya dalam Kristus. Ketika saudara datang mungkin tidak berpengharapan, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, pujian dinaikkan, saudara pulang, saudara bilang, Tuhanku dahsyat, luar biasa, aku tidak pernah kekurangan, Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya, amin. Ada hope yang ketiga, H yang ketiga. Ada hopeng. Itu bahasa Chinese sih. Hopeng, tahu hopeng? Oh, taunya hepeng ya. Hopeng itu adalah teman baik. Itu bahasa Chinese-nya itu namanya hopeng yu. Teman baik. Yang pertama home, menjadi rumah. Ada hope, ada pengharapan yang disampaikan dari mimbar ini. Lalu kemudian ada teman-teman baik yang muncul. Saya bersyukur saudaraku melalui IC. Ada teman baik yang muncul. Ada kerukunan yang muncul dari ministry ini. Kerukunan kesatuan hati saudaraku. Ada keluarga rohani yang saling mendukung. Ada hopeng. Dari hopeng menghasilkan hepeng bisa juga. Bisa juga, ya kan? Bisa juga. Bisa juga, dari hopeng jadi menghasilkan hepeng. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Tapi kalau saudara ribut tentang hepeng, gak ada hopeng. Betul kan? Makanya kalau misalnya gak punya hopeng, ributin aja hepengnya terus. Karena hepeng itu bisa bikin ribut hopeng. Kok jadi hopeng sama hepeng ini? Lanjut ya. Kita balik lagi. Bukan sampai 7 kali. Tapi 77 kali 7, Tuhan Yesus nyuruh kita terus menerus mengampuni saudaraku. Siapa di sini yang mungkin 1 hari gitu ya. Ini kita fair-fairan aja. 1 hari saudara berasa, saya bebas dari dosa Pak 1 hari. Ada yang berani angkat tangan? Saya juga gak berani. Saya juga gak berani. Seriously, saya juga gak berani. Kadang-kadang silap mulut saudaraku. Betul gak? Silap kata, silap pikiran, silap hati saudara. Tapi pengampunan Tuhan itu tidak pernah gagal menemukan saudara dan saya. Amin. Pengampunan Kristus itu tidak pernah gagal menemukan kehidupan saudara dan saya. Bahkan ketika kita nggak minta ampun. Kita ngelakuinnya siang, malam, Tuhan ampuni. 1 hari ini direkap saudaraku pengampunannya di malam hari.
Tuhan ampuni saya yang saya salah lakukan di malam hari. Padahal hancur-hancurannya di siang, di sore. Apa yang lagi mau disampaikan dari ayat tadi? Jangan 7 kali, tapi 77 kali 7 kali, saudaraku. Itu sebenarnya bukan mau menunjuk kepada sebuah, kamu harus menghitung. Bukan itu yang maksudnya. Justru dengan 70 kali 7 kali itu menunjukkan bahwa kamu gak mampu ngelakuin sendiri. Berhenti menghitung. Berhenti menghitung pengampunan. Mulailah menghidupi gaya hidup mengampuni. Mulai menghidupi gaya hidup untuk mengampuni bersama dengan Kristus, saudaraku. Gak gampang. Ini mudah untuk disampaikan. Saya pun berproses, saudara. Saya pun berproses. Kadang-kadang kalau misalnya sampai ada orang melakukan saya dengan salah, masih ada rasa sakit, tapi saya ingat sekali lagi, akal budi membuat panjang sabar, mengampuni kesalahan membuat kita terpuji. Akal budi membuat panjang sabar, mengampuni kesalahan membuat saudara dan saya terpuji. Pengampunan Kristus tidak pernah gagal menemukan kehidupan saudara dan saya. Kita harus menghidupi kehidupan yang mengampuni terus menerus, saudaraku. Dan itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Mengampuni juga diibaratkan di Alkitab sebagai penghapusan hutang atau write off. Mungkin di sini kalau ada saudara yang bekerja di kantor, saudara senang kalau misalnya sampai ada suatu write off gitu, ada hutang yang sudah lama tidak bisa tertagih. Ya kan, ditagih-tagih terus, tidak bisa dapat. Tapi akhirnya dihapuskan hutang, itu sifatnya raja kita memang. Dia menghapuskan hutang kesalahan saudara dan saya. Lalu apa yang menjadi hak kita untuk kita menghitung kesalahan orang-orang lain? Ketika kita mengampuni orang lain, saudaraku. It's not a sign of weakness. Bukan tanda kelemahan. Tapi itu adalah tanda kekuatan. Saudara adalah orang yang terpuji. Saudara adalah orang yang kuat. Orang di luar sana melihat Kristus melalui kehidupan saudara. Karena hanya pribadi Kristus yang mampu memampukan. Darah tadi kata Pak Arifin sampaikan. Darah itu memiliki suara, saudaraku. Darah itu memiliki keinginan untuk membalas. Tapi darah yang sama dari Habil, adik daripada Kain. Dia menuntut balas, saudaraku. Tapi darah yang sama itu darah Kristus. Itu darah yang dicurahkan yang berkata bahwa ampunilah mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sebab mereka gak ngerti. Ampuni mereka, berkati mereka. Berikanlah mereka kehidupan. Saudaraku, Alkitab mengatakan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Berdoalah bagi musuhmu. Dan darah Kristus yang selalu kita angkat, lalu kemudian kita bersatu, dia hidup di dalam kehidupan saudara. Apakah darah Habil, adiknya Kain, yang hidup dalam kehidupan saudara? Bukan, darah Kristus kan. Darah yang sama ketika dia meneteskan darahnya ke tanah. Dia berkata ampunilah mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, pengampunan itu bukan berarti melupakan rasa sakit. Tadi saya sampaikan kan, kalau kita melihat pengampunan dengan cara yang salah, kita gak mau melakukannya. Karena pengampunan jadi tidak menarik untuk kehidupan kita. Mau firman Tuhan itu mau menerobos dalam kehidupan kita, kalau tembok pikiran kita terlalu tinggi. Kita melihat pengampunan sebagai sebuah tanda kelemahan. Kita melihat pengampunan membuat kita menjadi kelihatan lemah. Membuatan kita jadi kelihatan tidak berdaya. Ataupun saudaraku, pengampunan itu kita pikir sebagai kita mengabaikan keadilan. Ataupun kita mengabaikan rasa sakit kita untuk kita bisa membalas dendam, saudaraku. Tapi justru pengampunan, saudaraku, itu akan membawa berkat di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menghapuskan hutang daripada kesalahan orang lain, Tuhan memperhitungkannya dan memberkati kehidupan saudara. Memberkati kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang mau mengampuni, yang mengerti, katakan amin. Saya bisa kasih contoh kepada kehidupan saudara bagaimana kehidupan Esau. Saya nggak bisa jelasin. Tapi Esau dia ambil hak kesulungannya oleh adiknya dengan cara dibohongi. Dan itu melekat seumur hidup. Tapi dia melepaskan pengampunan, saudaraku. Ataupun Yusuf. Yusuf ketika dia sudah dijual oleh saudaranya, hampir mati, masuk ke penjara. Dia bisa dengan gampang bilang, gara-gara kamu. Sekarang kamu lagi kelaparan, saya punya kuasa. You abis sama saya. Tapi enggak, dia bisa ampuni saudara-saudaranya.
Dan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Saya juga bisa bilang sama saudara, saudara mau hidup diberkati, hidup mengampuni. Cuman 2 orang yang amin. Istri saya sama, ada 3 orang lah tadi. Saya ulang sekali lagi. Saudara mau hidup diberkati, hiduplah dengan mengampuni. Istri saya aminnya kencang, dia mengampuni saya terus soalnya. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku dalam rumah tangga juga begitu. Kita kadang-kadang suka, orang yang bisa melukai kita adalah orang yang terdekat saudara. Yaitu pasangan suami istri. Suami melukai istrinya, istri melukai suaminya. Ataupun yang area lebih jauh adalah teman yang dekat, yang seperti saudara. Bisa saling menyakiti. Nah Tuhan memberkati kehidupan orang yang mau mengampuni. Mengampuni adalah sebuah keputusan untuk tidak memberikan ruangan kepada masa lalu yang menyakitkan untuk menentukan masa depan saudara. Slide-nya bisa dimunculkan. Kalau saudara tidak mau mengampuni saudaraku, saudara membiarkan masa lalu saudara untuk mendikte masa depan saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau masa lalu saudara menjadi penentu daripada masa depan saudara? Saya yakin tidak. Oleh karena itu hiduplah dalam gaya hidup mengampuni. Selain saudara akan diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan masa depan saudara dengan indah. Dan saudara tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja di dalam masa depan saudara. Kadang-kadang yang menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita adalah kita sendiri. Siapa yang bisa jujur di sini? Yang menjadi penghalang, saya ulang sekali lagi, yang menjadi penghalang Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita untuk masa depan kita adalah kita sendiri. Dengan kita menyimpan dendam, dengan kita tidak mau mengampuni saudaraku. Karena Tuhan selalu berurusan dengan masa depan saudara. Tuhan tidak pernah berurusan dengan masa lalu saudara. Iblis yang selalu mengorek-ngorek masa lalu saudara. Tuhan selalu berurusan dengan masa depan saudara. Jadi kalau saudara kalau mau hidup terbelenggu di masa yang lalu, silakan saudara simpan dendam. Silakan saudara tidak mengampuni kesalahan orang lain. Silakan saudara catat hutang daripada orang lain. Tapi kalau enggak, lunaskan. Ampuni. Rekonsiliasi. Itu akan memberikan saudara berkat. Itu akan memberikan saudara sebuah kehidupan yang merdeka. Oke, kesalahan yang lain daripada mengampuni. Kesalahan yang lain daripada tembok pikiran untuk mengampuni. Saya hari ini berbicara mengenai tembok pikiran. Tadi yang pertama, mengampuni kelihatan membuat kita terlihat lemah. Mengampuni itu akhirnya saudaraku, padahal itu adalah sebuah sign of strength, kekuatan. Mengampuni itu kelihatannya seperti mengabaikan keadilan saudaraku. Yang ketiga, mengampuni itu kadang-kadang saudaraku, itu kita sudah bisa mengampuni, tapi kita selalu mau mencari waktu yang tepat untuk mengampuni. Saya cuma mau bilang dari mimbar ini, tidak ada waktu yang tepat untuk mengampuni. Mengampuni adalah keputusan. Bukan momentum, keputusan. Momentum itu adalah saudara harus tahu kapan saudara masuk. Tapi kalau keputusan saudara, you can do it now. Saudara bisa lakukan sekarang. Dan waktu yang tepat untuk mengampuni adalah saat ini juga. Ketika Tuhan berbicara kepada saudara, Tuhan ingatkan siapa yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara pilihannya cuma 2, saudara mau lakukan atau saudara menunda. Saudaraku, tidak ada waktu yang tepat untuk kita bisa mengampuni. Momentum yang tepat tuh gak ada. Saudara bisa bilang, ya Pak nanti kalau misalnya dia minta maaf duluan, saya akan mengampuni. Iya Pak kalau misalnya dia nanti mau datang ketemu saya akan mengampuni. Gak ada. Tidak ada. Itu yang berbicara adalah ego kita saudaraku. Itu yang berbicara adalah kesombongan kita yang berbicara. Yang ada adalah kehendak Tuhan yang harus kita taat saudaraku. Tuhan mau kita mengampuni. Dan itu harus kita latih. Pilihan kita adalah kita lakukan atau kita menunda. Tadi dikatakan mengampuni adalah menghapus utang. Saya masih ada 10 menit lagi. Tadi dikatakan yang pertama, mengampuni adalah menghapus hutang. Yang kedua, mengampuni adalah menyembuhkan.
Saya pernah nonton satu film, yaitu tadi X-Men. Saya tanya sama istri saya, Wolverine, ada yang tahu Wolverine? Wolverine, saya nonton Wolverine lawan Deadpool. Ada yang nonton di sini? Ada yang nonton ya. Itu film lucu, tapi memang sadis, agak sadis, saudara. Nah, kenapa saya ambil contoh itu? Karena Wolverine sama Deadpool itu dia dua-duanya punya super power. Super powernya apa? Super powernya kalau ditusuk, dirobek, terus habis itu dia regenerasi, sembuh sendiri. Jadi saya ada satu adegan di mana Wolverine itu juga ditusuk sama Deadpool. Deadpoolnya ditusuk oleh Wolverine. Tapi kemudian mereka setelah 1 jam atau berapa jam dari pagi sampai malam scene-nya begitu ya. Mereka sampai capek sendiri. Mereka nggak ada yang mati salah satu, nggak ada. Sembuh lagi. Kena tangannya kena bacok, sembuh lagi, saudaraku. Saya cuma mau bilang, yang punya super power seperti Wolverine dan Deadpool tadi, itu bukan cuma mereka, saudara punya. Super power saudara adalah mengampuni. Ketika saudara mengampuni ada kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengampuni, time don't heal, waktu tidak menyembuhkan. Ketika saudara mengampuni dan saudara putuskan untuk mengampuni, saudara berjalan dengan Tuhan, ada kesembuhan di dalam hati saudara. Luka itu akhirnya mengering, saudaraku. Luka yang ditimbulkan oleh karena hubungan, oleh karena tusukan daripada teman saudara, itu akhirnya mengering dan luka itu jadi indah. Luka itu bukan jadi suatu luka yang menyakitkan, tapi itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Dan saudara bisa mengerti kenapa saudara ada luka itu. Yaitu apa? Supaya saudara bisa menyaksikan kepada orang lain. Dan itu menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara. Dan menjadi kesaksian saudara. Saudara, saya ulang satu hal dia. Tadi ada kesalahan-kesalahan mengenai mengampuni. Kadang-kadang kita berpikir di dalam pemikiran kita, kalau saya udah mengampuni, dia harus berubah dong. Ada yang pernah berpikir begitu? Kalau saya sudah mengampuni, dia harus berubah dong. Saya mau bilang dari mimbar ini, dengan jujur kepada saudara. Jujur kadang-kadang gak enak kan? Ya kan? Bahwa mengampuni itu hanya menyembuhkan saudara, tidak mengubah mereka. Saya ulang sekali lagi. Mengampuni itu hanya menyembuhkan saudara, tidak mengubah mereka. Oke? Itu kejujuran yang gak enak. Tapi yang sembuh saudara gak mengubah mereka. Mereka sudah diampuni, mereka tetap menyebalkan. Mereka tetap bencekno, kalau orang Surabaya bilang bencekno, tahu saudara? Ya, kalau bahasa sini apa? Hah? Ngesali. Tetap ngeselin. Tetap nyebelin saudaraku. Nyebelin tapi ngangenin kan kalau teman dekat, ya kan? Kalau teman dekat. Saudaraku, tadi saya mana? Nah, kalau pas waktu lagi saudara mengampuni, saudara dalam hati ekspektasinya adalah, saya sudah mengampuni loh, saya sudah merendahkan diri saya sudah menaruh mahkota saya sudah sampai gak ada harganya di depan kamu berubah dong, gak ada urusannya saudara. Saudara jangan terjebak di situ, nanti tembok saudara tambah tinggi. Nanti saudara udah ngampunin, dia ngeselin, wah saudara langsung taruh bukan tembok saudaraku. Saudara panggil kontraktor bikin bendungan langsung sekalian. Saudara bisa tangkap maksud saya? Pengampunan yang tulus itu menyembuhkan kehidupan saudara. Tidak mengubah kehidupan orang itu. Tidak mengubah tabiat daripada orang itu. Kristus yang bisa mengubah tabiat daripada orang tersebut. Saudara gak bisa. Yang sembuh adalah diri saudara. Yang sembuh adalah kehidupan saudara. Yang sembuh adalah kehidupan anak-anak saudara. Yang sembuh adalah masa depan saudara. Bukan tabiat orang itu. Bukan perlakuan orang itu. Masalah nanti dia mau makan sama saudara, dia gak mau makan sama saudara, itu urusan belakang. Masalah dia mau ngopi lagi sama saudara, gak mau ngopi lagi sama saudara, urusan belakang. Itu urusan nomor sekian, yang penting saudara sembuh. Anak-anak saudara sembuh, masa depan saudara terjamin dalam Tuhan, kehidupan saudara diberkati dan merdeka. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku,
saudara tidak bertanggung jawab atas respon orang lain. Pengampunan akan membawa kehidupan yang baru di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara mendengarkan gembala saudara, saya ajak saudara, saya tantang saudara dari mimbar ini. Hiduplah dalam gaya hidup mengampuni. Sebab akal budi yang ada dalam kehidupan saudara, itu membuat saudara panjang sabar. Sebab akal budi ataupun memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah tanda bahwa Anda adalah orang kuat. Tanda adalah Anda orang yang terpuji, saudara. Dan kalau saudara mau untuk saudara melepaskan pengampunan, ketika saudara mengampuni, saya mau bilang dari mimbar ini, doamu tidak terhalang. Yang mengerti katakan amin. Doamu tidak terhalang, saudaraku. Ketika saudara mengampuni, iblis tidak bisa mencuri masa depan saudara lagi. Saya mau bilang lagi, ketika saudara berhasil mengampuni, ketika saudara berhasil jadi orang yang merdeka, isi daripada doa saudara berbeda. Manifestasi daripada doa saudara berbeda. Saudara tidak pahit lagi. Saudara akhirnya bisa memberkati. Saudara berjalan dengan berbeda, saudaraku, di luar sana. Makanya orang bisa melihat saudara sebagai orang yang terpuji. Sebab apa yang saudara katakan akan membangun kehidupan orang lain. Dan tadi, saya undang para pelayan. Saya tidak bisa mengharapkan seorang yang melukai saya untuk menyembuhkan saya. Saya ulang sekali lagi. Saya tidak bisa mengharapkan seorang yang melukai saya untuk menyembuhkan saya. Saya nggak bisa mengharapkan teman saya yang barusan melukai saya untuk menyembuhkan saya. Saya nggak bisa mengharapkan pasangan saya yang barusan melukai saya untuk menyembuhkan saya. Saya nggak bisa mengharapkan kakak kandung atau adik kandung saya yang barusan melukai saya dengan perkataannya untuk menyembuhkan saya. Enggak. Saya mengampuni mereka, Tuhan menyembuhkan saya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara lihat ini. Saudara lihat, ini luka bekas jahitan, saudara. Kemarin ada teman saya yang kena bacok gitu ya. Barusan dijahit. Saya bersyukur mendengar bahwa operasinya berjalan sempurna. Dan ya masih bergumul, ada 2 jarinya yang masih belum bisa bergerak, saudaraku. Saya berdoa, kiranya Tuhan campur tangan. Tapi gini, maksud saya kayak gini. Kenapa saya tunjukkan gambar ini? Setiap kita pasti terkena luka. Amin. Setiap kita pasti ada orang yang melukai kehidupan kita. Ini luka oleh karena senjata tajam. Saya cuma mau kasih tahu, kadang-kadang mulut kita, perkataan kita lebih tajam daripada senjata-senjata ini. Dan itu melukai kehidupan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Melukai saudaraku, melukai hati mereka. Dan akhirnya menimbulkan luka. Menimbulkan luka, saudaraku. Nah, sebagai penutup, saya cuma mau bilang, semua kita, semua pelayan, semua jemaat, saya sebagai gembala, kita semua mengalami luka, saudaraku. Tapi ada perbedaan antara orang dengan mental lebih daripada pemenang dengan mental budak. Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang, amin. Semua sama-sama ada lukanya. Orang yang lebih daripada pemenang ada lukanya. Orang dengan mental budak ada lukanya. Tapi mereka memaknai luka tersebut dengan 2 hal yang berbeda. Orang dengan mental budak, saudaraku, mereka lihat luka ini gara-gara dia. Kalau enggak gara-gara dia ataupun ini karena saya menjadi sebagai korban. Saya begini tuh gara-gara semua orang memperlakukan saya dengan tidak baik. Luka ini akhirnya apa, saudaraku? Luka ini akhirnya membuat kehidupan dia menjadi tidak berharga. Tapi orang yang lebih daripada pemenang, yaitu saudara dan saya, di mana Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Kita melihat luka yang sama, saudaraku. Kita melihat luka ini, kita bilang bahwa Tuhan membuat saya melewati luka ini dengan baik. Luka ini sudah sembuh oleh karena Tuhan. Dan karena luka ini, kehidupan saya jadi indah. Karena luka ini saya bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan dengan luka ini Tuhan mau memakai saya
untuk menyembuhkan luka-luka yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang di sekitar saya. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui luka saya. Dan kiranya itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kita hidup dalam gaya hidup yang mengampuni. Mari sama-sama kita berdiri, bangkit berdiri saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Semua sudah terima roti dan anggur. Kita angkat roti. Luka bisa terjadi dalam kehidupan semua orang. Tapi aku tahu penebusku hidup. Aku tahu Allah yang mengampuniku hidup di dalamku. Sehingga aku tidak terbelenggu oleh luka. Ketika aku memaafkan, itu menyembuhkanku. Tidak tergantung apa situasi ataupun kondisi yang terjadi di luar. Bukankah roti saudaraku yang kita angkat tinggi dan kita ucapkan syukur atasnya. Ini adalah peringatan kita akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Amin. Biarlah ini menjadi sebuah peringatan bahwa Dia mengampuni saudara dan saya. Pengampunannya tidak pernah gagal menemukan saudara dan saya. Itulah yang membuat kehidupan saudara merdeka, diberkati, dan menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Akal budi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita membuat kita panjang sabar. Mengampuni kesalahan membuat kita menjadi orang yang terpuji. Mengampuni tidak membuat saudara terlihat lemah. Mengampuni bukan membuat saudara kelihatan seperti mengabaikan keadilan. Mengampuni bukan membuat saudara menjadi terlihat tidak berarti, tidak memiliki harga diri. Mengampuni tidak akan mengubah tabiat dan sifat orang lain. Tapi mengampuni itu adalah karakter Kristus, sesuai dengan apa cawan yang kita angkat tinggi ini. Di atas kayu salib, saudaraku. Darahnya tercurah, dia katakan, Tuhan ampunilah semua orang yang sedang melakukan ini. Sebab mereka gak ngerti apa yang sedang mereka lakukan. Darah yang kita angkat tinggi ini saudaraku, itu adalah darah yang sama yang dicurahkan di atas kayu salib untuk penebusan dosa saudara dan saya. Dan kita akan bersekutu dengannya. Dan darah ini akan menjadi pemersatu kehidupan kita dengan karakter Kristus, dengan hidup Kristus. Dan bukan oleh karena kemampuan saudara-saudara mengampuni 77 kali 7. Tapi sebab oleh karena pribadi Kristus yang hidup dalam kita mampu. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini saudaraku adalah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur atasnya sebagai peringatan kita bahwa kita dengan Kristus adalah satu. Amen. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Nyanyikan dengan iman saudara. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
kasih untuk firman-Mu. Yes. Tuhan, kalau ada tembok-tembok pikiran hari ini Tuhan Yesus mengenai mengampuni, secara khusus mengenai mengampuni. Kalau ada hubungan-hubungan yang harus direkonsiliasi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Ingatkan, mampukan, biarlah kami menjadi pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk kehidupan yang merdeka. Aku berdoa untuk kehidupan yang berdampak. Aku berdoa untuk masa depan yang dipulihkan. Aku berdoa untuk anak-anak yang sudah dipulihkan oleh karena kami mampu mengampuni saudara kami dan melupakan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ini terjadi dalam kehidupan umat-Mu di Rock Tenggarong Tuhan. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau kami salah, kalau kami keliru. Dan sebentar Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya berkat yang terbaik yang daripada Tuhan Kau limpahkan atas umat-Mu di tempat ini. Mari sama-sama kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Kasih karunia-Nya melingkupi kehidupan saudara dan Dia berikan shalom di atas kehidupan saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala situasi, yang memampukan kita untuk menghidupi, yaitu gaya hidup mengampuni, yang tidak pernah mau menghitung kesalahan. Dan aku berdoa ada pemulihan hubungan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami berjalan seperti orang yang merdeka. Orang yang tidak memiliki ikatan belenggu daripada masa lalu. Aku berdoa untuk orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Orang-orang yang menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Orang-orang yang tidak tenggelam ketika dia berjalan di atas sesuatu yang sebiasanya bisa menenggelamkan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan turun di atas kehidupan saudara. Damai sejahtera yang Tuhan yang melampaui segala hal turun di atas kehidupan saudara. Menjaga kehidupan saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah segala sesuatu yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, yang kita sembah di hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.